Kalau sewaktu-waktu kamu berada di alam liar dalam suhu sangat dingin tanpa ada tempat berlindung, sampah di sakumu bisa menyelamatkan nyawamu. Permen karet yang sudah berbulan-bulan kamu bawa itu terbungkus kertas timah yang bisa menjadi alat pertama untuk menyalakan api. Alat kedua yang kamu butuhkan adalah baterai. Baterai ini pasti ada di dalam senter yang kamu punya atau gadget lainnya. Potonglah sedikit bagian dari bungkusnya. Kalau lebih tipis lagi bisa-bisa akan robek sebelum digunakan. Satu bungkus seharusnya cukup untuk membuat 3 sumbu. Kenakan sarung tangan, alat ini akan segera menjadi sangat panas. Kalau sampai jatuh, kamu akan kehilangan satu-satunya sumber api. Tempelkan bungkus permen karet pada kedua ujung baterai. Dekatkan dengan rabuk yang mudah terbakar. Kalau ada lip balm di sakumu, tambahkan sedikit ke dalam api agar lebih lama menyala. Jika mobilmu terjebak dalam salju, pasir kucing bisa membantu. Pertama-tama, sekoplah salju dan es sebanyak mungkin dari tempat ban mobilmu melintas. Lalu taburkan pasir kucing di sekitar dan di bawah ban. Setelah mengarahkan mobil untuk berusaha maju dan dengan hati-hati beralih ke mundur, kamu seharusnya bisa keluar tanpa masalah. Kalau tidak membawa mobil atau tenda, kamu bisa membuat area tidur yang nyaman dan hangat di atas salju. Jika terjebak di suatu tempat di pegunungan, jangan berhenti di tempat terbuka. Longsoran salju lebih mungkin melewati tempat ini. Carilah beberapa tumpukan puing dan tunggul pohon yang tumbang di tepi tempat terbuka dan berkemahlah di sana. Untuk menyingkirkan salju lebih cepat dan mudah, potonglah dengan pisau atau ranting yang tajam. Pecahkan lapisan es yang keras dalam bentuk balok-balok untuk menghemat waktu dan energi. Cobalah membersihkan area kira-kira sebesar kasur king size. Kamu tidak akan bisa bertahan di atas permukaan yang sedingin es, jadi begitu mencapai tanah, kamu harus mencairkannya. Ambil cukup kayu untuk menyalakan api yang besar. Kamu akan butuh api yang menyala selama berjam-jam untuk menghangatkan tubuhmu. Jika ada pohon pinus di sekitarmu, kamu akan mudah menemukan kayu fatwood. Ini adalah kayu kering yang penuh getah pinus. Kamu bisa menyalakan api di tunggul pohon dengan metode yang sudah kamu ketahui. Getahnya akan terbakar selama berhari-hari, dan itu juga bisa berfungsi ganda sebagai sinyal api bagi orang-orang yang mencarimu. Tidak ingin menggali tempat berlindung di salju? Bulrush bisa membantumu. Bulrush memiliki rongga, bisa mengapung dan mudah dibentuk menjadi apapun yang diperlukan. Salju akan membengkokkannya dan kamu bisa membangun tempat berlindung di dalamnya tanpa alat apapun. Setelah membentuk terowongan, bawalah rumput kering untuk mengisolasinya. Ambil rumput yang banyak untuk membangun dinding yang kuat dan tebal. Tambahkan lebih banyak rumput ke atap dan jangan lupa membuat pintu rumput dan sisakan celah untuk ventilasi. Buatlah lubang-lubang kecil di langit-langit dan pintu. Saat hendak meninggalkan rumah menuju alam bebas di musim dingin, jangan kenakan pakaian atau kaos kaki berbahan katun. Bahan katun sangat mudah menyerap lembab dan kehilangan fungsi insulasinya. Jadi, jika kamu berkeringat atau basah kuyup karena salju, bahan katun akan membuatmu semakin kedinginan. Sebagai gantinya, kenakanlah beberapa lapis pakaian sintetis dengan lapisan luar yang tahan air. Dalaman panjang juga bisa dihitung sebagai lapisan. Pilihlah kaos kaki wool karena akan menahan kelembapan dalam tenunannya. Kalau tidak punya, kamu bisa mengenakan kaos kaki biasa dan dilapisi kantong plastik. Betapapun menggiurkannya, jangan memakan es atau salju. Ini bisa membuatmu dehidrasi karena tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk memanaskan dan mencairkan salju. Masukkan salju atau es ke dalam botol dan selipkan di antara sweater dan lapisan atas pakaianmu. Panas tubuhmu perlahan akan mencairkannya. Agar lebih cepat, masukkan salju ke ember atau panci dan cairkan di atas api. Kamu bisa membuat teh daun pinus kalau mengumpulkannya cukup banyak dan memasukkannya ke air yang baru mendidih. Minuman ini kaya akan vitamin dan antioksidan yang dibutuhkan sistem kekebalan tubuhmu untuk bertahan. Kamu bisa membuat tali dari akar pinus untuk mengikat bagian-bagian dari tempat berlindungmu atau menggantung makanan saat memasak. Gunakan tongkat untuk menggalinya dari tanah yang membeku dan pisahkan. Belah akar menjadi 2 dan tarik kedua ujungnya menjauh. Tali ini tidak akan terbakar dalam api panas, tidak seperti tali sintetis. Untuk menghangatkan tempat tidur musim dingin di rumahmu, isi botol dengan air panas dan letakkan di bawah selimut di bagian inti tubuh. Benar,
bukan di area jari-jari kaki. Air akan memanaskan cairan vital yang mengalir ke seluruh tubuhmu, menjangkau semua bagian tubuh dan menghangatkanmu dalam waktu singkat. Hindari botol logam agar kamu tidak melepuh, dan jangan lupa memasang tutupnya agar tidak bangun dalam keadaan basah. Kamu juga bisa melilitkan piyama pada botol sebelum memakainya untuk mendapatkan efek tambahan. Bubble wrap yang kamu simpan berbulan-bulan di rumahmu untuk tujuan anti-stres bisa menjadi bahan insulasi yang sangat baik. Semprotkan sedikit air ke jendela dan tekan sisi datar dari bubble wrap ke sana. Bubble wrap akan tetap menempel dan mencegah panas keluar dari ruangan, dan tagihan listrikmu pun tidak akan membengkak. Kalau tidak ada bubble wrap di rumah, coba tanya ke toko furniture apakah kamu boleh memintanya secara gratis. Untuk menghangatkan tubuh dengan cepat saat bangun tidur, atur timer pada mesin pembuat kopi agar menyala 15 menit sebelum kamu bangun. Kamu juga bisa menyiapkan coklat panas, oatmeal, atau sup dengan cara yang sama. Cukup memasukkan bahan-bahan ke dalam filter sebagai pengganti kopi. Kalau termostat di rumahmu macet dan kamu tidak bisa menaikkan suhu, kamu bisa mengakalinya. Alat ini mengetahui apakah sudah cukup dingin atau hangat berdasarkan suhu di sekitarnya. Jadi, letakkan es di dekatnya dan ruangan akan terkesan lebih dingin dari yang sebenarnya. Tapi jangan letakkan es batu langsung di atas termostat. Sekiranya kamu sudah menyiapkan pakaian untuk keesokan hari, letakkan pakaian-pakaian itu di lemari dan tambahkan selimut elektrik di atasnya. Nyalakan begitu kamu bangun tidur. Pakaianmu akan terasa hangat saat dikenakan, seolah-olah baru saja keluar dari mesin pengering. Dudukan toilet juga akan terasa hangat dan nyaman jika diletakkan kaos kaki di atasnya. Saat ada kabar akan terjadi badai hebat dan kemungkinan besar listrik akan padam, isilah bak mandimu dengan air. Kalau kamu punya pompa air listrik, itu tidak akan berfungsi dan air pasti akan segera habis. Karena pom bensin juga menggunakan listrik, isi bensin mobilmu sebelum badai menerjang untuk persediaan bahan bakar darurat. Saat badai menerjang dan kamu terjebak di dalam rumah, kenakan beberapa lapis pakaian hangat, baju thermal, kemeja hangat, sweater, dan celana berinsulasi, serta kaos kaki wool. Jangan lupa sarung tangan agar panas tidak keluar melalui tanganmu. Gantungkan selimut gelap di jendelamu untuk menarik panas. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat dan letakkan handuk di bawahnya untuk mencegah angin. Ruang bawah tanah mungkin lebih terinsulasi, sehingga bisa menjadi tempat yang nyaman untuk bermalam. Saat listrik kembali menyala, periksa semua peralatan dan perangkat elektronik sebelum menyalakan saklar listrik utama. Semuanya harus dicabut untuk menghindari kerusakan akibat lonjakan listrik. Saat menyalakan kembali aliran air, tutuplah keran air di lantai paling bawah rumahmu agar udara dapat keluar dari keran di lantai atas. Ada banyak peristiwa yang sedang terjadi di dunia ponsel pintar saat ini. Samsung merilis ponsel baru yang akan dikemas dengan fungsi artificial intelligence baru. Perusahaan ini menjanjikan bahwa ponsel ini akan dapat menerjemahkan bahasa selama panggilan telepon, mencari sesuatu dengan melingkari benda-benda tersebut dalam sebuah gambar, dan bahkan membantumu mengedit foto dengan kemampuan seperti Photoshop. Ini berarti ada dua hal utama bagi kita sebagai konsumen. Kita mungkin harus bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada ponsel pintar. Sisi terangnya, kita akan merasakan fitur-fitur baru yang keren dan peningkatan pada ponsel kita. Pada tahun 1994, Motorola 888 menjadi hit, tapi ponsel ini hanya memberimu 15 menit waktu bicara sebulan. Wow! Lalu Motorola mengeluarkan Razr V3, tipis, ramping, dan dilengkapi fitur seperti SMS dan game. Pada tahun 2007, Apple mengubah dunia dengan iPhone pertamanya. Itu bukan hanya sebuah peningkatan, itu benar-benar mengubah cara kita melihat ponsel. Apple memperkenalkan layar sentuh sebelum iPhone sebagian besar ponsel memiliki tombol fisik atau keyboard. Apple juga memberi kita App Store, memudahkan kita mengakses internet dimanapun kita berada, dan tentu saja ada juga kamera built-in yang hebat.
Kini sudah ada iPhone 15 dan kita hidup di dunia di mana setiap orang memiliki smartphone. Lebih dari 2 miliar smartphone telah terjual di seluruh dunia. Hampir 7 dari 10 orang di planet ini memiliki ponsel cerdas sekarang. Generasi baru telah menggunakan smartphone sejak lahir, jadi mereka tidak akan terlalu terkesan dengan fungsi-fungsi baru. Dan mereka tidak akan berusaha keras untuk membeli semua model baru. Tentu saja model-model baru ini lebih cepat, lebih jernih, dan mengambil foto yang luar biasa. Tapi jika kita cermati lebih dekat, semuanya sangat mirip dalam penampilan dan cara kerjanya. Seperti kenyataan pahit ya. Itulah sebabnya kenapa smartphone mungkin akan ketinggalan zaman di masa depan. Kemajuan terus bergerak ke depan. Jika perusahaan ingin melakukan penjualan yang sukses, mereka membutuhkan sesuatu yang inovatif. Sekarang kita tidak hanya mencari cara untuk membuat layar lebih tajam atau koneksi lebih cepat. Kita mencari perubahan besar dan mendasar dalam cara kita menggunakan teknologi setiap hari. Kita punya dua pilihan, terus meningkatkan ponsel saat ini atau memperkenalkan sesuatu yang sama sekali baru ke pasar. Ada beberapa ide gila, beberapa acara TV telah menunjukkan ponsel transparan futuristik dengan tampilan hologram, tapi itu lebih merupakan ide fiksi ilmiah daripada tren nyata. Prioritas tertinggi adalah meningkatkan daya tahan baterai. Di sini baterai graphene menunjukkan banyak hal yang menjanjikan. Baterai ini dapat membuat ponsel bertahan selama seminggu penuh hanya dengan 1 kali pengisian daya. Graphene terdiri dari lapisan atom karbon super tipis yang tersusun dalam pola yang unik seperti sarang lebah. Struktur ini memberikan graphene sifat yang luar biasa, mengantarkan listrik dan panas dengan sangat baik, sangat fleksibel dan kuat, dan sangat ringan. Graphene dapat digunakan untuk membuat baterai supercharged. Baterai ini dapat menyimpan dan melepaskan energi dengan sangat cepat, yang berarti gadgetmu dapat terisi dalam sekejap. Perusahaan-perusahaan sudah meningkatkan baterai ponsel, tapi masalah utamanya adalah mencari cara untuk membuatnya dalam jumlah besar tanpa menghabiskan terlalu banyak uang untuk produksi. Kamera ponsel mengalami peningkatan yang luar biasa. Sekarang ada zoom 100K dan dapat mengambil gambar bulan dengan kualitas yang hampir seperti teleskop. Tapi masih banyak yang harus dilakukan pada kamera depan serta pemrosesan gambar dengan AI. Tahun 2010-an adalah era selfie, sepertinya udah lama banget ya. Kamera depan diperkenalkan ke pasar dan tiba-tiba smartphone tidak hanya untuk mengambil foto dunia di sekeliling kita, tapi juga untuk mengabadikan diri kita sendiri pada saat itu. Nah, tahun 2020-an ini mungkin menjadi era gambar AI. Beberapa tahun yang lalu, AI dan pembelajaran mesin masuk ke dalam pasar ponsel pintar. Ponsel mulai menggunakan AI untuk menyempurnakan pemrosesan foto, memperkenalkan fitur-fitur seperti mode potret, serta pemrosesan HDR yang lebih baik. Dan perusahaan tidak berencana untuk berhenti di sini. Dengan AI, smartphone sekarang dapat meningkatkan kualitas gambar, mengenali pemandangan dan objek, bahkan menstabilkan video yang goyah dalam waktu nyata. Dengan itu, bersama dengan munculnya VR dan pengambilan gambar 3D, masa depan fotografi smartphone terlihat sangat menarik. Secara umum, augmented reality dan kecerdasan buatan mungkin akan menjadi karakter utama di masa depan. Teknologi menjadi semakin imersif, perusahaan teknologi ingin memadukan hal-hal digital secara mulus dengan dunia nyata kita. Untuk melakukan hal itu, mereka mungkin misalnya mengganti layar ponsel kita dengan sesuatu yang lebih keren dan lebih interaktif. Beberapa perusahaan membayangkan kacamata pintar atau headset yang membuat teknologi menjadi tidak terlihat dengan mengintegrasikannya ke dalam lingkungan kita seperti Apple Vision Pro. AI menunjukkan banyak hal yang menjanjikan dan akan terus berkembang. Itu berarti smartphone pada akhirnya dapat berevolusi menjadi asisten digital yang membantu kita melakukan tugas-tugas seperti memesan makanan atau penerbangan. Ponsel biasa hanya melakukan hal-hal dasar seperti panggilan dan teks, tapi gadget yang didukung AI dapat melakukan lebih banyak hal. Gadget-gadget dapat menangani pesan, perintah suara, dan bahkan memberitahu kita hal-hal seperti berapa banyak kalori yang ada di dalam makanan.
AI sudah bisa menghasilkan banyak teks dalam waktu singkat berkat alat yang keren seperti ChatGPT dari OpenAI. Dan setiap model baru GPT semakin lama semakin pintar. Tidak hanya secara tertulis, tapi juga di dunia nyata, AI terus berkembang. Di masa depan, AI akan dapat melakukan segalanya, mulai dari mengoreksi pose yogamu dengan webcam, hingga membantu pengacara meninjau kontrak dengan lebih cepat. Mungkin terdengar menakutkan, tapi para ahli AI mengatakan bahwa meskipun ada kekhawatiran tentang AI, kita tidak perlu panik akan hal itu. Para peneliti menerima pendekatan ini dengan hati-hati, dan secara realistis, AI masih sangat jauh untuk benar-benar menjadi sadar atau semacamnya. Sebaliknya, kita harus merangkul potensinya dan tidak membiarkan rasa takut menahan kita. Terdengar naif sih. Ponsel bukanlah satu-satunya hal yang mengantisipasi perubahan besar. Human Inc. sedang mengerjakan gadget seperti AI Pin. Ini adalah perangkat kecil yang kamu kenakan seperti peniti yang bisa kamu kendalikan dengan suara dan gerakan tangan. Alat ini menggantikan layar dengan memproyeksikan informasi ke tanganmu menggunakan laser. Ini akan seperti memiliki asisten pribadi yang bersamamu sepanjang waktu. Tentu saja tidak semua orang setuju dengan ide tersebut. Itu berarti perangkat ini akan melacakmu setiap saat yang menimbulkan banyak masalah privasi. Para pengembang mencoba mengatasinya dengan membuat perangkat hanya mendengarkan ketika kamu menginginkannya dan memiliki sensor khusus untuk menjaga keamanan informasimu. Tapi hal ini masih membutuhkan banyak pekerjaan. Hal lain yang menjanjikan adalah antarmuka otak komputer atau BCI. BCI seperti jembatan antara otak kita dan dunia luar. Dia menangkap sinyal dari otak kita menggunakan elektroda yang merupakan sensor kecil dan mengirimkan sinyal tersebut ke komputer. Kemudian, komputer akan mengubah sinyal-sinyal tersebut menjadi tindakan. Hal ini akan membantumu menggerakkan tangan palsu atau bahkan mengontrol smartphone. BCI digunakan untuk dua hal utama, membantu orang dengan kebutuhan medis dan membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Dalam dunia medis, BCI dapat membantu orang yang mengalami kesulitan berkomunikasi atau bergerak, misalnya penderita ALS. Dalam kehidupan sehari-hari, BCI dapat membantu kita lebih fokus saat mengemudi, meningkatkan kemampuan belajar, atau mengontrol perangkat dengan pikiran, bukan dengan tangan. Namun untuk membuat BCI bekerja dengan sempurna tidaklah mudah. Salah satu tantangan besar adalah memastikan elektroda yang menangkap sinyal otak aman dan tahan lama. Beberapa dapat bertahan selama bertahun-tahun, tapi ada juga yang cepat rusak. Tantangan lainnya adalah membuat BCI menjadi nirkabel. Saat ini BCI membutuhkan kabel untuk terhubung ke komputer yang bisa sangat besar dan berisiko terinfeksi. Para peneliti sedang mengerjakan bahan yang lebih baik untuk memperbaiki semua masalah ini. Dan tentu saja masalah desainnya, mengenakan topi dengan kabel yang menjulur keluar di tempat umum akan terlihat konyol. Jadi kita juga harus mencari cara untuk membuat BCI lebih tersembunyi. Mungkin kita bisa membuatnya menjadi kacamata atau earphone. Selain itu, baik BCI maupun pengguna harus saling belajar satu sama lain. BCI belajar untuk memahami sinyal otak, sementara pengguna belajar bagaimana cara mengontrol BCI. Ini adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan, sehingga perlu banyak penyempurnaan. Terlepas dari semua kemajuan ini, ada perdebatan tentang apakah kita telah mencapai puncak distraksi. Banyak anak muda yang menunjukkan tingkat konsentrasi yang semakin berkurang karena semua teknologi modern itu. Beberapa orang berpendapat bahwa kita mengurangi waktu di depan layar dan lebih banyak berhubungan dengan manusia lainnya. Kacamata pintar dapat menawarkan jalan tengah. Kacamata ini dapat mengalihkan perhatian sekaligus mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari. Waktu akan menunjukkan apakah kita memutuskan untuk memprioritaskan hubungan antar manusia atau kenyamanan teknologi. Sepertinya sih aku pilih hubungan antar manusia aja deh. Kalau kamu? Kamu mungkin sedang berjalan di jalan baru-baru ini dan harus berbelok menghindari robot pengantar barang. Mungkin robot itu bahkan meminta maaf karena menghalangi jalanmu dan berharap kamu bisa beristirahat dengan baik. Atau kamu mungkin memesan paket secara online dan dikirim menggunakan drone. 10 tahun yang lalu, hal-hal ini nggak terbayangkan. Tapi sebagai dari kita sudah menjalani kenyataan ini dan tampaknya hal ini menjadi lebih alami dari waktu ke waktu. Jadi, inilah daftar beberapa contoh terobosan teknologi. Aku yakin kamu masih harus mengedipkan mata 2 kali untuk memastikan apakah itu nyata atau tidak. Robot. Sekarang,
Robot yang biasa kita bayangkan di masa lalu terlihat seperti R2-D2 dari Star Wars kan? Tapi hari ini kita mengalami robotisasi yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada dana, kamu bisa membeli kulkas yang bisa membuat daftar belanjaan dan bahkan bisa mencari resep untuk makan malam buatan sendiri. Kamu bisa membeli kacamata virtual reality untuk digunakan di treadmill dan menghabiskan 1 jam dalam sehari untuk berlari di sepanjang tebing yang indah di Yunani tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumahmu. Nah, contoh-contoh ini agak ekstrim, tapi kita nggak perlu sampai sejauh itu. Bahkan ponsel kita pun memiliki kecerdasannya sendiri sekarang. Ia bisa menjawab pertanyaan tentang cuaca atau bahkan melakukan panggilan telepon sehingga kamu nggak perlu menekan tombol. Jika kita sudah sampai sejauh ini dengan kemajuan teknologi, seperti apa robot masa depan? Katakanlah, dalam 10 atau 15 tahun mendatang? Sebuah perusahaan bernama UBTech telah mengembangkan robot humanoid seperti Alpha Mini. Robot Alpha Mini dirancang untuk menjadi pendamping rumah tangga. Robot ini memiliki tulisan tangan yang sempurna, dapat menuangkan scaling coke, mencuci pakaian, dan bahkan melipat pakaian. Tapi, ia juga bisa lebih dari itu. Robot ini dibuat untuk berinteraksi dengan manusia seperti layaknya manusia biasa, tersenyum, tertawa, dan menunjukkan kepedulian. Robot ini fleksibel, bisa menari, dan bahkan melakukan kungfu. Wow, ini bisa jadi sangat menyeramkan. Tapi sebenarnya robot-robot ini sangat lucu. Mereka dirancang untuk terlihat menyenangkan dan dengan mudah menjadi bagian dari keluarga. Gak lama lagi, robot seperti ini mungkin akan menjadi hal yang umum di berbagai rumah tangga. Bisa bayangin gak? Ketika Tesla meluncurkan mobil model S yang memiliki mode pilot otomatis, tampaknya masa depan akhirnya tiba. Kita menghabiskan waktu bertahun-tahun memimpikan hari-hari di mana mobil akan menyetir sendiri, dan akhirnya hari itu tiba juga. Tapi nggak sepenuhnya. Meskipun mobil swakemudi sangat mengesankan, kita masih harus menempuh jalan panjang. Mobil cerdas dapat mengenali dan merespons belokan, lampu merah, dan jaraknya dari kendaraan lain, tapi masih punya banyak titik buta. Dalam kehidupan nyata, beberapa keputusan harus dibuat dengan cepat dan secara naluriah, dan ini adalah sesuatu yang belum berhasil kita ajarkan pada mesin. Oke, jadi mobil swakemudi nggak sehebat yang kita bayangkan, tapi berapa lama lagi kita akan punya mobil yang terbang di atmosfer? Mungkin sepertinya nggak terlalu lama. Sebenarnya, beberapa perusahaan sedang mengembangkan prototipe mobil terbang saat aku mengatakan ini. Harusnya aku bicara lebih cepat, nggak? Oke. Benda-benda tersebut terlihat seperti gabungan antara helikopter, pesawat terbang kecil, dan tebakanmu benar, sebuah mobil. Kamu mungkin bertanya, bagaimana cara kerja benda-benda terbang aneh ini? Mobil terbang yang saat ini sedang dikembangkan dan dalam tahap pengujian dapat melakukan lepas landas secara vertikal, seperti helikopter. Untuk saat ini, mobil-mobil ini dapat menempuh jarak pendek sekitar 10 km. Meskipun begitu, ini tetaplah sebuah mobil yang bisa terbang. Aku nggak tahu pendapatmu, tapi aku yakin masa depan sudah sangat dekat. Hanya sedikit hal yang lebih buruk daripada bangun setiap pagi dan harus melihat tato yang kamu benci dan sesali. Untungnya, teknologi laser modern memungkinkan kita dengan mudah menghapus nama-nama mantan dari tubuh kita. Ini mungkin terdengar sangat klise, tapi ini juga sangat benar. Menurut sebuah perusahaan rintisan di Paris yang menginvestasikan lebih dari 3 juta euro untuk mengembangkan teknologi gelombang kejut terbaik yang berfokus pada penghapusan tato. Perusahaan rintisan ini memahami bahwa teknologi ini perlu dimutakhirkan karena sejauh ini tato baru benar-benar terhapus setelah 2 tahun. Artinya kebanyakan orang meninggalkan proses ini di tengah jalan. Sekarang dalam 2 sesi kamu bisa menghapus tato untuk selamanya. Siapa tahu mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita bisa menghapus tato dalam sekejap mata. Kita masih perlu memperbaiki bagian depan dari situasi tato ini, yaitu keputusan untuk membuat tato sejak awal. Apa yang akan kamu katakan jika aku bilang hanya masalah waktu sampai perjalanan ruang angkasa komersial menjadi sesuatu yang lebih mudah diakses oleh penduduk dunia? Bisa bayangin menghabiskan sore hari mengorbit bumi? Dengan senang hati aku beritahu, saat ini hal itu akan terjadi lebih cepat dari yang kamu pikirkan, kawan. Pada tahun 2021, miliarder Jeff Bezos membawa perjalanan luar angkasa komersial selangkah lebih maju. Dia membawa kapal roketnya untuk berputar-putar selama sekitar 10 menit dan 10 detik. Meskipun perjalanannya singkat, itu menandai momen penting bagi masa depan pariwisata luar angkasa.
Bezos melakukan penerbangan suborbital yang kemungkinan besar akan tersedia lebih banyak dalam waktu dekat. Roket ini melesat sekitar 100 km di atas bumi, di mana orang-orang yang berada di dalamnya bisa merasakan pengalaman tanpa bobot dan menyaksikan pemandangan luar biasa dari planet kita. Namun, roket ini nggak akan lebih tinggi dari itu. Untuk sementara, penerbangan orbital yang bisa mencapai stasiun luar angkasa internasional masih sangat mahal, sekitar 55 juta dolar Amerika Serikat. Tapi hey, ini proses langkah demi selangkah kan? Menurutku, meninggalkan atmosfer bumi sudah cukup hebat. Jika kamu belum mengikuti berita ini, kloset pintar semakin lama semakin pintar. Kloset yang sepenuhnya elektronik adalah tren yang dimulai di Jepang. Namun, secara bertahap, kloset ini mulai merambah ke seluruh dunia. Orang-orang barat yang telah mencobanya mengatakan bahwa mereka yang belum mencobanya kehilangan kesempatan untuk merevolusi pengalaman kamar mandi mereka. Saat ini, kemajuan teknologi telah menciptakan kloset yang dapat memainkan musik dan menggunakan sinar UV untuk membasmi bakteri. Beberapa di antaranya dilengkapi dengan panel layar sentuh yang memungkinkanmu untuk mengontrol fitur-fitur kloset. Tentu saja, kloset seperti itu akan membuka tutupnya begitu kamu mendekat dan menutup sendiri begitu kamu pergi. Kloset ini akan menyiram dan memanaskan dudukan secara otomatis, sehingga kamu dapat duduk di atas bantal hangat yang nyaman. Mungkin kamu akan bertanya, apa selanjutnya? Terus perhatikan ruang ini. Apakah kamu akan memakan sayuran jika tahu bahwa sayuran itu berasal dari printer? Maksudku, secara harfiah. Saat ini, berkat teknologi 3D, beberapa orang telah bereksperimen dengan mencetak makanan. Agar bisa dibuat dengan menggunakan printer semacam itu, makanan harus berasal dari pasta lembek yang dapat diperas dari nozzle mesin. Tujuan mencetak makanan utamanya berkaitan dengan penyajian, seperti menggambar bentuk geometris yang rumit di atas kue yang dicetak, dan pada dasarnya mengubah makanan menjadi sebuah karya seni modern. Printer telah menunjukkan ketepatan yang lebih besar untuk pekerjaan semacam ini daripada tangan manusia. Kamu mungkin pernah mendengar panel surya sebelumnya, tapi mungkin nggak yang seperti ini. Anggap saja teknologi telah maju hingga mengubah panel surya menjadi sel film surya yang sangat kecil. Menurutku, panel surya ini menyerupai film kamera jadul. Perbedaannya, ini adalah generator listrik yang sangat efisien. Sel film surya semacam itu adalah fotovoltaik dan dapat menghasilkan tenaga surya dengan biaya yang jauh lebih rendah dan dengan efisiensi yang lebih tinggi daripada panel yang saat ini kita gunakan. Beberapa orang bilang ini adalah energi surya 3.0. Dalam waktu dekat, sel film ini nggak hanya digunakan untuk mengisi daya ponsel, tapi juga untuk menerangi seluruh bangunan bahkan kota. Sel-sel ini hanya membutuhkan sedikit ruang dan menyerap sinar matahari dengan sangat efektif. Penemuan seperti ini benar-benar membuat masa depan terlihat cerah, kan?